Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Syatalah dengan NIM 240501126. Baik teman-teman, di sini saya sedang mereview film Sang Pencerah. Film Sang Pencerah menceritakan perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh pembaharu Islam di Indonesia dan pendiri organisasi Muhammadiyah. Cerita diawali dengan kisah masa muda beliau yang masih bernama Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dari keluarga ulama terhormat. Sejak kecil, Darwis dikenal sebagai anak yang cerdas, kritis, dan tekun mempelajari agama. Namun, ia sering mempertanyakan berbagai praktik keagamaan yang dilakukan masyarakat di sekitarnya, seperti arah kiblat masjid yang tidak sesuai dengan arah Ka'bah, dan kebiasaan masyarakat mencampurkan ajaran Islam dengan tahayul. Keingintahuannya yang tinggi membuat Darwis memutuskan untuk menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, ia belajar kepada banyak ulama yang memperdalam pemahaman agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis secara langsung. Saat berada di Mekah, ia menyadari pentingnya pemurnian ajaran Islam dari kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Setelah beberapa tahun menimba ilmu, Darwis kembali ke tanah air dan mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Sepulangnya ke Yogyakarta, Ahmad Dahlan mulai mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat Kauman. Namun, cara berpikirnya yang maju dan berbeda membuat banyak orang, terutama ulama konservatif, menentangnya. Ia menegaskan bahwa arah kiblat masjid di Kauman harus diperbaiki agar sesuai dengan Ka'bah di Mekah. Tindakan ini menimbulkan kontroversi besar. Para tokoh agama setempat menuduhnya menyalahi ajaran leluhur dan bahkan menuduhnya sebagai pembawa ajaran sesat. Meski ditentang, Ahmad Dahlan tetap teguh. Ia mencontohkan perubahan itu dengan mendirikan musola kecil yang arah kiblatnya benar. Meskipun kemudian musola tersebut dirusak oleh massa yang menolak pembaharuannya, perjuangan di bidang pendidikan, Ahmad Dahlan sadar bahwa kebodohan dan kurangnya pemahaman agama menjadi akar dari perpecahan dan kemunduran umat. Karena itu, ia mulai membangun lembaga pendidikan yang menggabungkan pelajaran agama dan ilmu umum, sebuah konsep yang sangat baru pada masa itu. Ia mendirikan sekolah modern Islam yang kelak menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Melalui Muhammadiyah, Ahmad Dahlan memperjuangkan pendidikan bagi semua kalangan, termasuk perempuan, pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin, dakwah Islam yang rasional dan terbuka terhadap kemajuan zaman. Rintangan dan cobaan dalam perjalanan Ahmad Dahlan terus menghadapi berbagai ujian. Ia difitnah, dikucilkan, dan bahkan ditinggalkan sebagai murid serta sahabatnya. Namun istrinya Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan, selalu mendampinginya dan dengan penuh kesetiaan dan semangat juang. Perlahan perjuangan Ahmad Dahlan mulai membuahkan hasil. Bahkan pemuda terpelajar dan masyarakat yang mulai memahami pentingnya perubahan dalam memahami Islam, ajaran dan gagasannya menyebar luas ke berbagai daerah. Menjelang akhir hidupnya, Ahmad Dahlan menderita sakit namun tetap aktif berdakwah dan mengajar, dan ia tidak mencari kekayaan atau kehormatan, tetapi hanya ingin umat Islam hidup dalam kebenaran dan kemajuan. Film ini bukan sekedar biografi, tetapi juga pesan tentang keberanian berpikir kritis dan melawan kebodohan, pentingnya pendidikan dan pembaharuan, keteguhan dan memperjuangkan kebenaran, bahwa perubahan besar sering dimulai dari satu orang yang berani. Sekian review film Sang Pencerah dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.